pembuluh darah. Organ yang paling panjang, paling besar di tubuh kita adalah pembuluh darah. Organ yang paling penting adalah pembuluh darah. Jantung kita kuat tapi pembuluh darahnya mampet, moyong. Ya. Inilah kenapa terciptanya gelombang terahertz untuk memperbaiki sistem pembuluh darah, urat nadi darah. Ya. Jadi kalau ada penyakit karena pembuluh darahnya meradang, nggak usah minum obat, ya. Yang penting bisa tidur. Ya, syarat orang sehat harus bisa tidur dulu. Jadi kalau nggak bisa tidur, mau makannya bagus, olahraga bagus, tapi tidurnya nggak bisa, moyong, tetap akan sakit. Karena pada waktu tidur kita sel-selnya itu diperbaiki, ya. Jadi harus bisa tidur tapi tidak ngorok. Kalau ngorok nggak sehat, ya. Satu, bisa tidur. Kalau ada peradangan, gelombang terahertz akan memecah dan bikin lancar lagi pembuluh darahnya, ya. Dan hasilnya berapa persen? Bisa memecahkan sampai berapa persen? Ayo, dapat sepeda nih. Pentilnya tapi ya. Kalau ada yang menyumbat di pembuluh darahnya, mau di jantung, mau di paha, mau di wasir, mau di kaki, di mana aja ada penyumbatan, gelombang terahertz akan membersihkan, melepaskan sumbatannya, sehingga sumbatan itu lepas, organnya bisa sehat kembali. Berapa persen? Pertanyaannya berapa persen gelombang ini bisa menghancurkan sampai plak-plak di jantung tidak jadi pasang ring? Itu berapa persen? Seperti tadi ada kesaksiannya ya, cuman saya belum bisa dengar itu. Itu bisa sembuh total dia. Sekarang gemuk. Ayo, berapa persen kalau peradangan bisa disembuhkan? Bisa diperbaiki? 90%. Ya, berarti cuma masih bisa ada 1% yang bermasalah. Karena saya lihat selama saya roadshow keliling, lihat hasilnya, saya sampai bilang ini bukan lagi 100%, tetapi 1000%. Wow. Coba, ya, mau apa tidak? Pilih obat, suntik, operasi, apa di blow? Minum obat seumur hidup, disuntik seumur hidup, atau dioperasi, atau di blow. Benar? Sudah punya belum? Siapa yang belum punya? Siapa yang belum punya? Belum punya. Berarti masih pingin disun? Oh. Disun aja, nggak pakai tik. Ya, jadi keistimewaan dari gelombang terahertz ini memang dia menghasilkan energi panas, tetapi dia tidak merusak jaringan sel tubuh kita. Dia bisa mengaktifkan stem cell yang ada di belakang. Jadi nggak usah pergi lagi, pergi Congo, pergi mana, suntik stem cell, cukup aktifkan stem cell yang di belakang. Ya, lakukan rutin tiap hari, itu sel itu akan muncul. Mana yang rusak dia akan perbaiki. Ginjal rusak dia akan perbaiki. Lever terganggu dia akan perbaiki. Yang penting rajin. Bukan lamanya terapi, di terapi sampai berjam-jam, ya, sampai kepanasan. Enggak begitu. Yang penting rutin tiap hari lakukan. Nah, syarat pemakaian gelombang terahertz: 1, harus minum air.
air yang di blow itu beda dengan air yang air biasa, ya. Nanti kita akan demokan. Air yang di blow, airnya berubah frekuensinya, molekulnya berubah, energinya muncul. Jadi kalau kita nggak sempat melakukan blow, minum airnya aja itu udah sakti, sudah bisa membersihkan, membantu dari dalam, ya. Jadi minum airnya itu membantu membersihkan, membuat darah kita yang kental jadi encer, ya. Juga bisa melindungi dari radiasi handphone, salah satunya itu, dan dia juga antioksidan. Jadi kalau ada radikal bebas masuk, nah dia akan tahan hanya lewat air yang diterapi dengan gelombang terapi. Ya. Tapi kalau minum air aki boleh nggak? Air aki boleh nggak diminum? Air akinya di blow dulu, ya kan? Jadi semua unsur yang ada airnya, bila di blow, dia akan menjadi berenergi. Jadi kalau ini masak sop, masak kuah, masak sayur asem, sayur apa lagi yang terkena asin, sempatin aja blow, 1 menit aja, nggak usah banyak-banyak. Kari ayam, pokoknya setiap ada unsur air, makanannya di blow, kopi di blow, itu akan berubah, ya, betul. Kenapa? Oh enggak, semua yang ada airnya, ya, semua yang ada air bisa di blow. Jadi masak sayur ada air blow, ya, itu akan semua satu keluarga merasakan manfaat jauh lebih bagus. Jadi tidak cuma minum waktu mau terapi, setiap hari lakukan minum, ya, dia akan membersihkan. Jadi air ini aja sudah luar biasa, apalagi gelombangnya yang kita pakai untuk membersihkan. Yang kedua, yang mau diterapi, ya, saya mau diterapi, itu harus percaya. Beda sama minum obat. Kita sakit kepala, kita minum paracetamol, sakit kepala hilang. Gak mau minum, enggak, minum, dipaksa minum, kepalanya hilang. Salah. Sakit kepalanya hilang. Ya. Tetapi beda dengan gelombang. Kalian kalau dia tidak percaya, Usanti ngeblow sampai doer-doer meler, sampai ngeces, nggak akan dapat apa-apa. Karena gelombang begitu ditolak sama tubuh, dia akan kembali lagi. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa yang sudah melakukan terapi di sini? Jadi terapis. Kalau yang jadi terapis melakukannya dengan ikhlas, benar-benar ingin menolong. Saya ingin dia sembuh. Ya. Lakukan dengan ikhlas. Yang keempat, yang menterapi harus menterapi dirinya sendiri. Harus minum airnya, blow dirinya, baru terapi orang lain. Ya. Paham? Mudah apa susah? Ya. Jadi yang datang sini, saya mau coba dulu, coba-coba, tapi masa sih, bener nggak sih? Pasti nggak sembuh. Tapi kalau datang niatnya saya ingin sembuh, ya, ingin banget. Jadi di blow, panas sedikit nggak apa-apa, ya paling joget aja lah sedikit, ya. Hasilnya pasti terlihat. Ya. Jadi minum obat sama blow beda. Minum obat perlu waktu, sembuh, kambuh, sembuh, kambuh lagi. Tetapi kalau pakai gelombang ini, begitu disembuhkan, selesai.